Bapak, Abner Tindi, staf Kemendagri mendukung P-Shape Global 100%. Di Open Mainnet Mandiri dengan nilai GCV $314.159, 1 Pi rupiah, 4,7 miliar. Kurang lebih 42.300.000 orang yang menyatakan global consensus value 314.159 sama dengan 1 Pi sah. Begitu ya. Jadi mulai malam ini teman-teman, berbanggalah kita bahwa ada 42.300.000 orang yang menyatakan global consensus value 314.159 sama dengan 1 Pi itu sah. Gitu ya. Saya akan catat juga di sini karena memang ini hitungan live. Ada 42.300.000 pioner. Ini yang menyatakan sah global consensus value 314.159 sama dengan 1 Pi. Bergembiralah kita semua. Pi mendapat sambutan yang sangat luas. Sobat Kuda Putih TV, mohon dukungannya untuk like, share, teman dan grup lain. Subscribe, dan ketuk loncengnya untuk berlangganan gratis dengan Kuda Putih TV. Terima kasih. Sobat-sobatku Kuda Putih TV, saya sebagai pionir yang sudah lama menambang sangat berharap kapan datangnya Open Mainnet Global. Karena Open Mainnet Global itu harapan kita semua sebagai pionir sudah memiliki nilai GCV 314159. Nah, sobat-sobatku yang baik hati dan yang saya sayangi, ini adalah info yang sangat luar biasa di mana kita tidak perlu lagi menunggu-nunggu Open Mainnet Global dengan nilai GCV, tetapi ada salah satu platform yang sudah ditunjuk oleh Core Team di Indonesia untuk Open Mainnet Mandiri. Kalau di tahun yang lalu 2002 Open Mainnet Mandiri sudah dilakukan oleh Cina dengan nilai GCV. Di tahun ini tahun 2023 P-Shopping Global akan Open Mainnet Mandiri di tanggal 20 Desember 2023 dari staf Kemendagri. Beliau mendukung P-Shop Global 100%. Sobatku, silakan dengarkan pernyataan beliau. Saat ini saya ada di Kementerian Dalam Negeri, alhamdulillah. Dan tentunya kami generasi-generasi muda yang saat ini sedang dan mulai bersinar di Kemendagri. Jadi para kaum milenial sebutannya. Dan begitu saya ketemu dengan Pinetok di tahun 2021, sayalah yang membawa di Kementerian Dalam Negeri di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah. Dan saat ini saya sudah bergeser di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Anak-anak muda biasanya yang saya lihat itu mereka sangat cepat karena memang mereka paham benar apa ini barang ini kan. Ada juga sahabat-sahabat saya yang memang sudah umuran ya, sudah mau usia-usia pensiun. Ada juga yang masih muda sekali, itu cenderung berkata ini apa sih? Tetapi pada umumnya di Kemendagri memang sangat welcome dengan teknologi. Dan apa yang kita sampaikan itu kan memang diverifikasi terlebih dahulu, tidak ujuk-ujuk dilakukan, tidak, karena marwah Kementerian Dalam Negeri kan memang harus kita jaga. Sekalipun malam ini saya hadir di sini bukan dalam kapasitas sebagai pemerintah di Kementerian Dalam Negeri, saya hadir sebagai pioner sebetulnya. Tetapi memang itu melekat. Kementerian Dalam Negeri ini memang kami sangat strike ya, karena
Berdasarkan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, di bidang kami ketika saya di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, itu ada 6 urusan konkuren pemerintahan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. 1, kesehatan. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, perumahan dan permukiman. Yang keempat, lingkungan hidup dan tata ruang. Yang kelima, Trantibum Linmas. Yang keenam, sosial. Urusan inilah yang harus diperhatikan, yang harus didorong dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berkolaborasi bersama-sama mensukseskan urusan konkuren ini. Dan bagaimana dengan kita para pioner pelaku ekonomi digital? Saat ini status kita itu sudah berubah. Bapak Ibu, saudara-saudara, siapapun kita di Republik ini yang saat ini sedang menambang pi, status kita itu pekerja digital. Jadi bukan pengangguran kita ini, tetapi kita ada status baru namanya pekerja digital. Kita semua. Sehingga ketika apapun yang kita lakukan dan kita berada di P-Network, sebutan kita itu satu, pioner, yang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada pejabat tinggi, tidak ada pejabat rendah, semua itu sama. Ini prinsip kita di P-Network. Nah, tadi pertanyaannya, pemerintah khususnya dalam Kementerian Dalam Negeri apakah mendukung ini? Memang secara kelembagaan statement itu tidak boleh dikeluarkan secara kelembagaan, tetapi secara personal kita lihat bersama bahwa memang banyak penambang pi di Kemendagri, banyak. Jaringanku saja yang bergabung di saya sekarang 500 sekian orang kan. Dan orang pertama yang saya sentuh di kementerian lembaga itu Kemendagri, teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. Bahkan temanku di Istana Presiden pun menambang. Salah satu di KSP itu menambang. Artinya di lembaga negara ini, baik itu di eksekutif, di legislatif, di yudikatif, semua itu menambang pi. Hanya memang kan tidak boro-boro seperti kita ini, karena mungkin ada sesuatu yang mereka jaga. Nah, ketika pisau global tampil dengan cahaya lilinnya yang mulai terang benderang itu, baru satu-satu mulai muncul, oh aku juga kan begitu. Karena lihat, sorry Bapak Ibu yang tadinya mungkin mereka sepelekan, tiba-tiba udah naik Pajero kan. Nah ini kan tentu yang bersyukur di sini ya alhamdulillah ya pisau global, karena sudah merubah kondisi ekonomi bangsa kita. Jadi ya pemerintah tidak boleh memberikan statement, tetapi secara personal itu teman-teman yang ada di lembaga pemerintah tentunya kita tahu bersama. Saya hari ini di Kementerian Dalam Negeri, saya melakukan penambangan pi secara sadar, saya lakukan tanpa paksaan siapapun. Jadi tidak boleh memberikan statement, tetapi kehadirannya iya. Hanya ketika bangsa ini sudah melihat progres yang dibangun oleh para pioner yang secara khusus kita bicara malam ini pisau global, kebijakan-kebijakan itu mungkin akan sangat kita lihat. Hari ini pemerintah betul-betul sangat memperhatikan kehadiran cryptocurrency. Itu yang sudah diatur. Ada CBDC yang sudah hadir. Kebijakan-kebijakan di bidang kripto ini kan sudah diatur oleh pemerintah. Sekalipun memang di sana sini perlu ada perbaikan kan begitu. Yang kedua, apakah saya mendukung pisau global? Kehadiran saya malam ini itu menjadi bukti nyata bahwa secara terang-terangan dan sadar saya itu mendukung pisau global. Sobatku, itulah pernyataan beliau bahwa beliau mensupport 100%
atau mendukung 100% P-Shop Global. Karena P-Shop Global sudah open manage menggunakan nilai GCV 314,159 US dollar atau 4,7 miliar rupiah. Ayo sobat-sobatku segera bergabung untuk menjadi member prioritas sehingga sobat-sobatku bisa ikut berbelanja atau barter di P-Shop Global. Harapan kita bersama untuk menjadi sultan-sultan baru akan terwujud di bulan Desember 2023. Silakan sobat-sobatku bagi video ini supaya para pionir yang ada di Indonesia mengetahui akan hal ini dan mereka semua sudah bisa melaksanakan barter di P-Shop Global sehingga kita semua menjadi kaya rame-rame dan menjadi sultan-sultan baru yang ada di Indonesia. Salam cerdas, salam waras, kaya rame-rame. Yes, yes, yes.